Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo anjlok 10% pasca kenaikan harga BBM. Survei ini dilakukan pada 5-10 September tahun 2022 atau dilakukan 2 hari setelah kenaikan harga BBM. Diumumkan oleh pemerintah. Hasil survei, sangat puas 16,3%, cukup puas 46,3%, kurang puas 27,2%, tidak puas sama sekali 8,1%, tidak tahu, tidak jawab 2,1%. Anggota DPR RI Adian Napitupulu membandingkan penurunan tingkat kepuasan Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013, setelah menaikkan harga BBM. Tingkat kepuasan terakhir, 62,6%. Kalau dibandingkan dan tingkat kepuasan yang sama di periode SBY tahun 2013, kalau menurut SMRC sekitar 55%, kalau nggak salah. Kemudian, menurut LSI, sekitar 35% kalau nggak salah, tapi bisa di cross-check itu, kata Adian dalam rilis Survei Indikator Politik Indonesia, yang disiarkan di YouTube, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Dari data itu, Adian menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih lebih baik dibandingkan SBY. Kalau SMRC 55,8% 2013, kalau LSI 35,9%, sangat drop. Kalau dibandingkan head-to-head seperti itu, masih lebih bagus Jokowi hari ini, walaupun surveinya sebenarnya Jokowi dilakukan ketika 2 hari setelah kenaikan BBM, ucapnya. Anggota Komisi 7 DPR yang membidangi energi itu menyebut persentase kenaikan harga BBM era SBY sebesar 254%. Secara total, secara persentase kenaikan dibandingkan dengan Presiden SBY itu, Presiden SBY itu menaikkan sekitar 254% dalam 10 tahun. Sementara Presiden Jokowi menaikkan dalam persentase hanya 54%. Itu kalau secara persentase, sebutnya. Kalau secara angka, total kenaikan BBM di era Presiden SBY itu Rp4.690. Sementara di era Presiden Jokowi kenaikan BBM itu Rp3.500, ujarnya. Namun Adian tetap melihat adanya kelemahan di pemerintahan Jokowi dalam rangka menaikkan harga BBM. Dia melihat kelemahan era Jokowi, yakni soal sosialisasi, baik soal rencana kenaikannya hingga perihal anggarap subsidi Rp502 triliun yang telah digelontorkan. Pada saat yang bersamaan, kita mungkin lemah dalam menyampaikan misalnya Rp502 triliun itu kan total subsidi energi di mana di dalamnya juga ada subsidi gas, listrik termasuk BBM, imbuhnya. Waktu kita survei, yang mengatakan sangat puas atau cukup puas 62,6%, yang mengatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali itu 35,3%, kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei melalui YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022.